Warga bersama dengan polisi mendobrak pintu dan mendapati jenazah para korban telah mengering. Puasa merupakan salah satu kegiatan keagamaan yang umum di beberapa agama. Biasanya puasa dilakukan di hari yang sakral dan bisa bersifat wajib ataupun sebaliknya tergantung aturan agama masing-masing. Namun ternyata ada juga puasa paling ekstrim yang dilakukan sampai orangnya meninggal dunia. Mereka sengaja menahan lapar dengan tidak makan, tidak minum hingga ajal menjemputnya. Peristiwa ini terjadi pada satu keluarga yang tewas di sebuah rumah yang berlokasi di Kalideres, Jakarta Barat, di mana 4 jenazah telah mengering dengan kondisi lambung yang kosong selama berhari-hari. Hal ini membuat banyak orang berasumsi bahwa adanya ritual bernama Santara, yaitu berpuasa sampai pelakunya meninggal dunia. Bulan November, publik digemparkan dengan kasus kematian 4 keluarga di Kalideres. Kejadian ini diberitakan di semua media dan menjadi perbincangan karena menimbulkan sebuah misteri besar serta berbagai kejanggalan dari bukti yang ditemukan. Dimulai ketika warga melaporkan bahwa telah mencium bau busuk yang bersumber dari rumah tersebut. Kepolisian pun langsung menggeledahnya sampai menemukan 4 jenazah yang terdiri dari kepala keluarga berinisial RG, istrinya RM, satu anak perempuannya bernama D, juga paman bernama B yang merupakan adik dari RG. Mereka berumur di atas 65 tahun, kecuali D yang berkisaran usia 40 tahun. Saat ditemukan, keempatnya dalam posisi yang berbeda karena pamannya berada di ruang tamu, dia bersama ibunya di kamar depan, serta sang ayah yang berada di kamar belakang. Polisi juga menyampaikan bahwa mayat tersebut dalam kondisi yang telah mengering, ditandai dengan otot yang mengecil dan tulang yang menonjol. Hasil otopsi pun diungkap oleh Kapolres Metro Jakarta Barat bahwa ternyata lambung keempatnya kosong selama berminggu-minggu, atau bisa diartikan mereka tidak makan dan minum dalam waktu yang lama. Dari situ, polisi langsung menarik kesimpulan bahwa keluarga ini tewas akibat kelaparan karena tidak ditemukannya bukti penganiayaan. Pernyataan itu juga diperkuat dengan fakta bahwa kulkas telah kosong dan tidak adanya makanan yang tersisa. Bahkan rumahnya juga masih dalam kondisi rapi sehingga tidak ada bukti yang mengarah pada kasus pembunuhan atau perampokan. Gak cuma sampai di sini aja, ada bukti-bukti lain yang membuat kasus ini semakin terasa janggal, bahwa terdapat lilin dan kapur barus di samping mayat D yang diduga untuk menghalau bau busuk. Ditemukan juga banyak struk pembelian bedak bayi, padahal keluarga itu tidak memiliki anak kecil di rumahnya. Merangkum dari keterangan tetangga, saksi maupun RT RW, cerita ini jika diurutkan ternyata bermula sejak Januari tahun 2022. Saat itu B menjual mobilnya dengan harga sekitar 150 juta. Berlanjut di bulan Maret sampai Mei, tetangga mulai mencium aroma tak sedap yang berasal dari rumah tersebut. Lalu pada bulan September, petugas Jumantik ingin mengecek rumah tapi tidak diperbolehkan masuk. Ada pula tetangga yang mengatakan pernah melihat kaki RG yang terikat plastik, tetapi saat ditanya kondisinya, RG tidak menjawabnya dan terkesan menghindar. Sampai di bulan Oktober, listrik di rumah itu telah dicabut karena keluarga tidak mampu membayarnya. Bahkan tukang jamu langganan yang tidak ingin disebutkan nama mengaku jika keluarga itu pernah meminjam uang 50 juta meskipun ia menolaknya karena tidak punya. Berbagai petunjuk pun disatukan dan diselidiki selama berhari-hari, hingga terhitung tanggal 21 November, kabar paling mengejutkan berasal dari seorang pegawai koperasi simpan pinjam. Dia mengaku pada bulan Mei mendatangi rumah itu untuk melakukan survei karena B telah mengajukan penggadaian sertifikat tempat tinggalnya. Diketahui juga B mencoba menjual rumah sejak lama, namun tidak kunjung laku sehingga memutuskan untuk menggadainya. Ketika pegawai koperasi sampai di sana, dia langsung merasakan bau yang aneh meskipun tetap masuk ke rumah karena ia harus menemui RM selaku pemilik sertifikat. Dia diantarkan oleh D menuju ke kamar RM, namun lampu dalam posisi mati lantaran D mengaku bahwa ibunya sedang tidur dan cukup sensitif pada cahaya.
Tetapi saat mencium bau busuk semakin menyengat, pegawai koperasi menyalakan flash di HP-nya sampai ia langsung bertakbir karena di depannya terdapat sebujur mayat yang telah kaku. Seperti adegan pada film horor, pegawai koperasi bertanya apa yang menimpa ibunya. D pun mengucapkan jawaban yang membuat merinding bahwa ibunya masih hidup karena dia selalu menyisirkan rambutnya dan memberinya susu setiap hari. Orang mana yang tidak terkejut dihadapkan dengan peristiwa itu sehingga si pegawai memutuskan pergi dari sana. Tetapi sebelum meninggalkan rumah, B memohon agar dia tetap menutup mulut dan tidak melaporkan pada RT maupun kepolisian. Jika dilihat dari upaya menggadaikan rumah sampai meminjam pada tukang jamu, keluarga bisa dibilang dalam kondisi ekonomi yang sulit. Entah kemana perginya uang hasil penjualan mobil, ada kemungkinan keluarga terlilit hutang atau bisa juga digunakan sebagai biaya pengobatan. Lalu kalian pasti bertanya di mana keluarga lainnya. Menurut penjelasan polisi, mereka terkesan menjauh dari keluarga inti sampai terakhir kali bertemu sekitar 5 tahun lalu. RT juga mengatakan bahwa keluarga itu cukup tertutup sampai mayoritas warga nggak tahu apa pekerjaannya. Tapi menurut warga, keluarga ini tidak mungkin kelaparan karena mereka bukan tergolong orang tidak mampu. Kemungkinan lainnya adalah kematian ini terjadi secara berurutan karena saat Ibu RM ditemukan tewas bulan Mei, RG tidak muncul di sana sehingga diduga meninggal lebih dulu. Ada pula yang berpendapat tewasnya D dan B ikut menyusul akibat terkena kontaminasi udara dari bau mayat yang membusuk. Gak cuma itu aja, penemuan bedak bayi juga menimbulkan teori baru bahwa keluarga itu sengaja memakannya untuk bunuh diri. Dikutip dari Quora, bedak bayi yang beredar di pasaran sekarang merupakan jenis yang eco-friendly sehingga mikroba di tubuh mudah memakannya. Singkatnya, hal itu membuat forensik tidak menemukan senyawa beracun di dalam tubuh selain menyatakan bahwa tewasnya korban hanyalah akibat kelaparan. Asumsi memakan bedak bukan tanpa alasan karena secara logika orang manapun yang masih sehat pasti berusaha meminta bantuan jika memang dalam posisi kelaparan. Puncak dari segala asumsi yang bertebaran, orang-orang mengaitkan kasus ini dengan ritual santara atau salekana, yaitu suatu ritual khusus di mana seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya. Ritual ini merupakan bagian dari kepercayaan penganut agama Jainisme, salah satu agama tertua yang cukup berkembang di India. Bagi orang yang ikut dalam aliran ini, mereka percaya bahwa dosa bunuh diri dianggap sama beratnya dengan membunuh orang lain. Namun jika mereka melakukan ritual santara, maka kematian dengan berpuasa dianggap akan diterima karena tidak adanya unsur kekerasan. Secara garis besar, mungkin tindakan berpuasa ini terdengar tidak ada bedanya dengan bunuh diri karena sama-sama berakhir pada kematian. Tapi kalau bunuh diri dilakukan ketika seseorang mengalami depresi atau hilang akal, santara justru dilakukan secara sadar dan dengan persiapan, di mana sebelum memulainya, orang yang setuju melakukan ritual ini harus belajar untuk menyelesaikan semua urusannya di dunia, seperti siap meninggalkan harta, percintaan, keluarga, dan segala bentuk tanggung jawab lain. Tujuannya adalah untuk menghilangkan karma buruk dan mencapai moksha atau keselamatan. Meskipun semua orang bisa melakukan ritual ini, biasanya santara dilakukan oleh orang yang berusia tua ataupun orang yang telah sakit keras karena mereka merasa jatah hidupnya sudah tidak lama lagi. Itulah mengapa banyak dugaan bahwa keluarga di Kalideres melakukan hal serupa karena memiliki keterkaitan yang cukup masuk akal. Lalu di saat seseorang telah siap melakukan sumpah, mereka dilarang melanggar aturan seperti tidak boleh berharap kematian akan segera datang, berharap kematian secara instan, atau berharap hadiah dari sumpah yang telah ia lakukan. Orang tersebut harus benar-benar damai dan memusatkan pikirannya pada spiritual. Setelah meninggal, seseorang yang berhasil menjalani ritual ini akan dibakar.
Namun sebelum itu mereka akan diarak sebagai simbol kebanggaan yang suci lantaran dianggap telah menyelesaikan urusannya di dunia. Meskipun begitu, ritual komunitas Jain masih menjadi perdebatan tersendiri di India karena pemerintah menyebut ini sebagai praktik ilegal dan termasuk jenis percobaan bunuh diri. Namun bagi penganutnya, mereka bersikeras tidak mengizinkan pemerintah untuk ikut campur. Bahkan setiap tahunnya ratusan Jainisme di India masih mengambil sumpah ekstrim ini dengan berpuasa sampai meninggal. Sementara di Indonesia belum pernah ditemukan kasus yang sama, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang percaya. Kembali lagi pada topik awal, semua rangkuman ini adalah gabungan dari fakta dan dugaan yang diambil dari banyak sumber. Sampai kini, jasad keempatnya masih diperiksa di Laboratorium Forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Mungkin jika pada Mei lalu pegawai koperasi langsung melaporkan temuan mayat, berita yang beredar saat ini pasti akan berbeda. Namun tidak ada pihak yang bisa disalahkan karena pegawai koperasi pasti sangat syok sekaligus memperhitungkan satu dan lain hal. Mari berharap kasus ini menemukan titik terang secepatnya karena sejauh ini penyidik telah memegang sejumlah bukti dan petunjuk dari mulai hasil otopsi, barang-barang di TKP, serta keterangan kerabat dan keluarga. Hasil penelusuran jejak digital pada ponsel korban juga telah dikantongi sehingga penemuan tersebut akan dirangkai sampai nantinya membentuk satu kesimpulan. Penyidik juga menggandeng ahli yang berkompeten, orang-orang yang memang memiliki kemampuan pada bidangnya masing-masing. Jadi kita hanya menunggu perkembangan kasusnya, dan silakan komen jika kalian memiliki teori lain yang belum disebutkan. Jangan lupa untuk menjaga diri dimanapun kalian berada, dan jangan juga sungkan menghubungi orang lain jika membutuhkan pertolongan. Sejatinya kita hanyalah manusia yang sama-sama membutuhkan satu sama lainnya. Jika kalian suka, silakan like dan komen. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.